Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan, kita masih bisa berkumpul bersukacita di rumah Bapa, yakni Gereja GKPI Padang Bulan Medan, untuk boleh mengikuti ibadah bersama, yakni ibadah malam akhir tahun, di mana pada malam hari ini ibadah kita mengangkat tema kasih karunia Tuhan menyertai kita. Untuk itu kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah pujian dengan bersaat teduh di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan benar memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaatnya yang kudus, biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan oleh nyala kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.
berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkau telah menempatkan anak-Mu yang kekasih itu ke bawah hukum Taurat, agar dia menyelamatkan semua orang yang berada di bawah kuasa Taurat-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami turut menerima keselamatan itu, dan agar kami tetap tinggal di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari PKJ nomor 14 ayat 1, Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah malam akhir tahun yang diambil dari 1 Samuel 7 ayat 2 sampai ayat 14. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat yang ke-14 kita baca bersama-sama. Orang Filistin terpukul kalah dekat Mispa. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Jika kamu berbalik kepada Tuhan, maka jauhkanlah para allah asing dan para Asyitoret dari tengah, dan tujukan hatimu kepada Tuhan. Beribadalah hanya kepadanya. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel, kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mispa, maka aku menimpakan untuk kamu kepada Tuhan. Setelah berkumpul di Mispa, mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana, kami telah berdosa kepada Tuhan. Dan Samuel menghakimi orang Israel di Mispa. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah didengar, majulah raja-raja Kanaan mendatangi orang-orang Israel, serta mendengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Lalu Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawabnya. Maka Tuhan menjawab dia. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu,
Tuhan mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan mereka sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Eben-Hezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan dan tidak lagi masuki daerah Israel. Tangan Tuhan melawan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kita baca bersama-sama. Dan Dan kota-kota yang diambil orang Filistin daripada Israel kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron sampai Gad, dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori ada damai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian dari PKJ nomor 131 ayat 1 sampai 2. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Yakin Tuhan tuntunlah aku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hitungan jam kita akan mengakhiri tahun 2025. Tentunya tahun yang bukan dipenuhi hanya berkat saja, tetapi ada pergumulan, ada beban yang membuat kita kadang tergelincir di dalam pencobaan dan kita jatuh di dalam pelanggaran dan dosa. Untuk itu, kita lepaskan semua beban pergumulan dosa dan pelanggaran kita. Kita serahkan kehidupan kita ke dalam tangan pengasihan-Nya, meminta pengampunan dosa yang daripadanya. Untuk itu, kami beri kesempatan kepada kita semua untuk boleh mengakui segala dosa dan pelanggaran kita dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita mengangkat pujian dari PKJ nomor 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di Yakobus 3 ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 145 ayat 1. Mari tuturkan kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bahwa di malam lahirnya malaik menyanyi merdu, hormat diberi bagi Allah, dunia beroleh besu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan laporan tahunan yang disampaikan oleh PHJ, yakni laporan tahunan 2025. Kepada Amang Penatua Agus Gurning, disilakan dengan hormat. Salam. Selamat menjelang tahun baru buat kita semua Manginang. Kami akan membacakan laporan pengurus harian jemaat tahun 2025 tentang hal kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di gereja kita selama tahun 2025.
Saudara-saudara warga jemaat GKPI Padang Bulan, hari ini 31 Desember 2025, kita telah tiba pada penghujung tahun 2025. Kurang lebih beberapa jam lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kita dapat merasakan penyertaan Tuhan yang membimbing, mengarahkan dan menuntun perjalanan pelayanan gerejanya sehingga tiba pada penghujung tahun ini. Saudara-saudara yang kekasih, pada akhir Mei 2025, tepatnya 31 Mei 2025, kita telah mengadakan periodisasi di mana sesuai dengan PRT GKPI, semua aras gereja GKPI diadakan periodisasi untuk periode tahun 2025-2030. Dan berkat Tuhan yang Maha Kuasa telah berjalan dengan baik. Dan pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih untuk semua warga jemaat yang memberikan dukungan kepada kami dalam melaksanakan tugas-tugas gereja untuk melanjutkan perjalanan gereja Tuhan, yang mana pengurus periode 2025-2030 telah dilantik pada tanggal 29 Juni 2025 sesuai dengan SK Pimpinan Sinode nomor 1239-P-8-6/2025. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam melaksanakan tugas pelayanannya, gereja kita tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan. Namun Tuhan yang Maha Agung tetap hadir untuk memimpin gerejanya berjalan dalam kebenaran yang daripada Tuhan. Sepatutnya lah kita bersyukur, memuliakan serta menaikkan pujian kepada Tuhan yang adalah kepala gereja dan juga memohon kepadanya agar kita disertai untuk memasuki dan menjalani tahun 2026 yang akan kita songsong bersama. Saudara-saudara warga jemaat GKPI Padang Bulan, dalam laporan akhir tahun ini kami akan melaporkan berbagai pelayanan yang sudah dilakukan baik secara umum maupun secara khusus untuk periode Juli sampai dengan Desember 2025. Kegiatan dan pelayanan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pelayanan umum atau kebaktian minggu. 1. Ibadah minggu. Ibadah minggu berjalan dengan baik, yaitu 4 kali kebaktian, yakni kebaktian pagi masuk pukul 8 WIB, diikuti lebih kurang 1.200 jemaat berbahasa Indonesia. Kebaktian siang masuk pukul 10.30 WIB, diikuti lebih kurang jemaat 1.000 jemaat berbahasa daerah Batak Toba. Kebaktian sore masuk pukul 16.30 WIB, diikuti lebih kurang 1.000 jemaat berbahasa Indonesia. Kebaktian malam masuk pukul 19 WIB, diikuti lebih kurang 1.500 jemaat berbahasa Indonesia. Namun akhir-akhir ini kita merasakan jumlah peserta kebaktian pagi, sore, dan malam agak menurun. B. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu berjalan dengan baik dengan 2 kali ibadah, yaitu pertama masuk pukul 8 WIB, diikuti lebih kurang 250 anak-anak. Yang kedua masuk pukul 10.30 WIB, diikuti lebih kurang 125 orang anak. C. Ibadah tunas muda. Ibadah tunas muda berjalan dengan baik, diikuti oleh anak tunas muda lebih kurang 60 orang remaja. D. Ibadah pertanian sektor. Secara umum, persentase kehadiran warga jemaat GKPI Padang Bulan pada pertanyaan sektor per minggu adalah sekitar 35%, yang mengikuti ibadah pertanyaan sektor rata-rata 155 KK per bulan atau sekitar 35% dari 441 KK jumlah warga jemaat GKPI Padang Bulan. Kebaktian pada hari Kamis. Kebaktian pada hari Kamis dilaksanakan setiap hari Kamis masuk pukul 16, dihadiri sekitar 25 orang. Kebaktian Ibu Naomi. Kebaktian Ibu Naomi dilaksanakan setiap hari Kamis masuk pukul 15 WIB, dihadiri sekitar 15 orang. PAPP GKPI. Penelaah Alkitab PP GKPI telah berlangsung dengan rutin yang diadakan pada setiap hari Jumat pukul 19 WIB, dihadiri sekitar 20 orang. Sermon Penatua. Sermon Penatua dilaksanakan setiap hari Jumat berjalan dengan baik, dipimpin oleh pendeta resort, masuk pukul 17 WIB.
Ibadah lansia. Ibadah lansia sampai dengan akhir tahun ini belum dilaksanakan secara rutin. Namun pada tanggal 17 September 2025 sudah diadakan kebaktian pembukaan lansia dan ibadah kedua dilaksanakan pada tanggal 4 November 2025. Diharapkan tahun 2026 kebaktian lansia dapat dilaksanakan secara rutin. Tim doa. Tim doa GKPI Padang Bulan Medan setiap hari Sabtu pagi mengadakan doa bersama, yaitu mendoakan apa yang diminta oleh jemaat melalui berita jemaat atau kotak doa yang disediakan. Yang berikut pelajar CD. Pelajaran CD telah dilakukan karena yang dimulai pada bulan Agustus 2025 dengan jumlah peserta sebanyak 65 orang. Learning Penatua. Pada saat ini diadakan pembelajaran bagi para calon penatua yang diikuti oleh 6 orang calon penatua. Kegiatan KOR telah berjalan dengan baik, yaitu KOR Ina Paradi Kamis, KOR Punguan Ina Nomi, KOR AMA, KOR Narwastu, KOR PP GKPI Padang Bulan, dan KOR Tim Doa. Pelayanan sakramen. Untuk pelayanan sakramen kami melaporkannya selama tahun 2025. Selama tahun 2025 telah diadakan pelayanan sakramen, yaitu yang pertama, baptisan kudus selama tahun 2025 sebanyak 7 orang anak. Tanggal 29 Mei sebanyak 13 orang anak pada tanggal 26 Desember. Kami ulangi, baptisan kudus selama tahun 2005 sebanyak 7 orang anak pada tanggal 29 Mei dan 13 orang pada tanggal 26 Desember. Total baptisan kudus tahun 2025 sebanyak 20 orang anak. Pelayanan perjamuan kudus pada peringatan wafatnya Tuhan Yesus Kristus diikuti sebanyak 1.422 orang yang terdiri dari 525 orang laki-laki dan 897 orang perempuan. Pada pesta Natal 25 Desember 2025 diadakan sakramen perjamuan yang diikuti sebanyak 571 orang yang terdiri dari 213 orang laki-laki dan 358 orang perempuan. Pelayanan sakramen untuk orang yang sakit selama tahun 2025 sebanyak 4 orang. Pelayanan khusus. Sampai dengan akhir tahun ini, pelayanan khusus yang diberikan adalah pelayanan perjanjian pranikah sebanyak 4 pasang calon mempelai. Pelayanan pernikahan sebanyak 10 pasang mempelai. Pelayanan pengebumian orang meninggal sebanyak 10 orang yang terdiri dari bapak 3 orang, pemuda 2 orang, ibu 5 orang. Perayaan hari besar gerejani sebagai berikut. Pada tanggal 24 Desember 2025 dilaksanakan malam pesta Natal masuk pukul 19 WIB. Pada tanggal 25 Desember 2025 pesta Natal pertama 2 kali kebaktian, yaitu pagi dan siang. Setelah kebaktian siang diadakan perjamuan kudus. Pada tanggal 26 Desember 2025 pesta Natal yang kedua masuk pukul 10.30 WIB, 1 kali kebaktian sekaligus diadakan baptisan kudus untuk anak. Pelayanan diakoni. Selama tahun 2025 gereja mengadakan kebaktian penghiburan sebanyak 10 kali dan perkunjungan orang sakit yang dilakukan melalui sektor diakoni sosial, pendeta dan pengurus gereja, baik yang masih dirawat di rumah sakit maupun yang telah kembali ke rumah sakit. Dengan hari ini sampai hari ini sebanyak 97 kali kunjungan. Program kegiatan yang telah dilaksanakan Majelis Jemaat atau Ketua Seksi. Di bulan Juli, pada 5 Juli 2025, PPI GKPI menerima kunjungan persahabatan dari mahasiswa Korea Selatan. Pada tanggal 18 Juli 2025, pengurus harian Majelis Jemaat dengan swadana telah membuat pengadaan TV Smart 100 inci di ruang konsistori gereja. Di bulan Agustus, Seksi Sarana Prasarana telah melaksanakan perbaikan atap yang bocor, perbaikan pintu kamar mandi dan konsistori, menambah speaker monitor di dekat kursi pendeta altar, menyelesaikan mic berkualitas tinggi di mimbar pendeta, dan menservis keyboard gereja. Pada tanggal 2, 9, 16 Agustus,
seksi perempuan, seksi pria, seksi PP GKPI telah melaksanakan acara perayaan HUT Kemerdekaan RI yang ke-80. Pada tanggal 16 Agustus, seksi kesehatan telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Pada tanggal 23 Agustus, seksi pekabaran Injil telah melaksanakan kegiatan penyambutan mahasiswa baru serta sharing tips strategi agar sukses dalam perkuliahan. Pada tanggal 25 Agustus, seksi musik, nyanyian dan kor telah membuat pengadaan dan perbaikan buku nyanyian, kidung jemaat, pelengkap kidung jemaat, bibel dan buku ND. Pada tanggal 17 September, seksi lansia telah melaksanakan ibadah pembukaan khusus untuk warga jemaat lansia. Yang berikut, di bulan September 2025, seksi sarana prasarana telah membuat pengadaan speaker untuk sekolah minggu, tunas muda melaksanakan perbaikan dan perawatan speaker, monitor. Seksi sekolah minggu telah melaksanakan program belanja peralatan sekolah minggu, yaitu 1 harddisk eksternal, 1 TB, serta loker 16 pintu untuk tempat penyimpanan barang pribadi GSM, absensi kelas dan alat peraga GSM. Dan telah melaksanakan retreat tunas muda. Pada tanggal 5 September, seksi kerohanian telah melaksanakan pembekalan penatua majelis seresort GKPI Padang Bulan 1. Pada tanggal 20 September, seksi perempuan telah melaksanakan kebaktian seksi perempuan GKPI Jemaat Pamen. Pada tanggal 14 September, seksi kesehatan telah melaksanakan kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada tanggal 28 September, PHJ dengan dibantu panitia telah melaksanakan perayaan hari ulang tahun GKPI Padang Bulan yang ke-61. Di bulan Oktober, pada tanggal 5 Oktober, seksi kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Pada tanggal 19 Oktober, seksi kesehatan telah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis. Di bulan November, pada tanggal 1 November, seksi pria telah melaksanakan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan gereja. Pada tanggal 8 Desember, seksi pendidikan telah melaksanakan seminar tentang dampak penggunaan gadget terhadap perkembangan anak sekolah minggu dan remaja gereja. Di bulan Desember 2025, pada tanggal 4 Desember, seksi perempuan telah melaksanakan ibadah perayaan Natal perempuan di gereja kita. Pada tanggal 7 Desember, seksi PP GKPI telah melaksanakan ibadah dan perayaan Natal PP bersama anak-anak Yapentra di Yapentra Tanjung Brawa. Pada tanggal 13 Desember, seksi sekolah minggu telah melaksanakan ibadah perayaan Natal sekolah minggu di gereja kita. Pada tanggal 24, 25, dan 26 Desember, gereja kita melalui PHJ dengan dibantu oleh panitia Natal telah melaksanakan ibadah dan perayaan malam Natal serta ibadah Natal umum. Kegiatan rutin yang telah dilaksanakan. Seksi diakoni sosial telah melaksanakan kunjungan kepada jemaat yang sakit serta menyerahkan amplop dana sosial sesuai dengan yang dianggarkan oleh gereja. Seksi diakoni sosial telah melaksanakan bantuan dan kunjungan kepada jemaat yang sakit menahun. Seksi perempuan telah melaksanakan kegiatan olahraga dan senam sekali seminggu setiap hari Sabtu serta mengikuti kebaktian perempuan wilayah 2 sekali 2 bulan. 2 kali sekali wilayah 2 sekali 2 bulan. Seksi pria telah melaksanakan kegiatan olahraga tenis meja setiap Sabtu sore. Seksi sekolah minggu telah melaksanakan kegiatan PA sekolah minggu sekali seminggu. Seksi PP GKPI telah melaksanakan kegiatan rutin, latihan kor PP dan pertanyaan trip PA sekali seminggu. Seksi musik, nyanyian kor telah melaksanakan latihan tim musik dan pemandu lagu sekali seminggu serta sermon tim musik sekali 2 minggu. Keadaan jemaat. Pada awal tahun 2025, warga jemaat GKPI Padang Bulan berjumlah 432 kakak dan sampai dengan akhir tahun 2025 terjadi pertambahan warga jemaat sebanyak 13 kakak dan jemaat yang pindah sebanyak 4 kakak. Dan hingga pada saat ini jumlah anggota jemaat berjumlah 441 kakak. Keuangan nanti kami serahkan kepada Amang Bendahara untuk melaporkannya. Yang terakhir penutup. Demikian kami sampaikan laporan akhir tahun gereja GKPI Padang Bulan tahun 2025. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja selama tahun 2025, terutama mewakili periode ini, menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Apabila masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, maka kami mengharapkan
peranan dari kita semua untuk bersama memperlengkapinya. Akhir kata, kami semua, pendeta dan majelis, sadar akan kelemahan, keterbatasan dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan. Oleh karena itu, kepada seluruh warga jemaat kami mohon maaf atas segala kekurangan dan dukungan doa, agar pada tahun mendatang kita semakin bersatu dalam mengemban tugas-tugas kita di tengah-tengah gereja. Marilah kita sambut tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Yesus Kristus, Kepala Gereja, menyertai kita semua. Terima kasih. Untuk laporan keuangan kami serahkan kepada Abang Bendahara. Shalom Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati Amang Pendeta Resort, para pendatua, dan kepada kita sekalian. Berikut kami sampaikan laporan singkat mengenai keuangan Gereja GKPI pada bulan tahun 2025. Sesuai pasal 13 Peraturan Rumah Tangga GKPI dan tradisi di GKPI bahwa pada setiap malam akhir tahun yang sedang berjalan atas nama dan persetujuan pengurus harian jemaat, maka bendahara menyusun dan melaporkan laporan keuangan. Berikut kami sampaikan laporan keuangan singkat GKPI pada bulan tahun 2025. Yang pertama, penerimaan. Penerimaan gereja selama tahun 2025 adalah sebagai berikut. Penerimaan gereja berdasarkan warta jemaat sampai dengan Minggu tanggal 28 Desember 2025 adalah sebesar 2.675.280.866 rupiah, serta penerimaan dalam bentuk mata uang asing yang terdiri dari 20 baht, 170 ringgit Malaysia, 7 Singapura dolar, dan 1 US dollar, serta 1000 won, serta 10 sen. Rincian penerimaan dana GKPI pada bulan adalah sebagai berikut. Persembahan ibadah sekolah minggu pagi dan siang sebesar Rp52.572.000. Persembahan ibadah tunas muda sebesar Rp12.639.500. Persembahan ibadah minggu pagi Rp456.960.700. Persembahan ibadah minggu siang Rp327.396.000. Persembahan ibadah minggu malam Rp456.097.600. Persembahan ibadah pertanggungan sektor Rp130.076.500. Persembahan ibadah khusus seperti ibadah perayaan besar, pernikahan, memasuki rumah baru, duka, dan lain-lain sebesar Rp190.399.400. Bakti bulanan sebesar Rp203.750.002. Ucapan syukur Ucapan syukur Rp122.430.021. Perpuluhan Rp28.205.000. Persembahan untuk Mamre Rp26 juta. Persembahan untuk Yapentra Rp8.900.000. Diakoni sosial Rp1.020.000. Penerimaan lainnya Rp306.250.000.
Rp536.157. Persembahan melalui transfer online atau bakti bulanan dan lain-lain sebesar Rp42.102.998. Bunga bank Rp1.466.388. Amplop peduli korban banjir November 2025 Rp17.020.000. Total penerimaan tahun 2025 Rp2.675.280.866. Jika dibandingkan dengan total penerimaan tahun 2024 sebesar Rp2.426.518.473, maka terdapat kenaikan sebesar Rp248.762.393 atau naik sebesar 10,25%. Total penerimaan dana GKPI Padang Bulan selama tahun 2025 ini jika dibandingkan dengan rata-rata per bulan berarti sebesar Rp222.946.072. Dan jika dibandingkan dengan rata-rata bulanan tahun 2024 sebesar 200 atau naik sebesar Rp244.762.395. Di samping itu, jika dibandingkan penerimaan ini dengan anggaran penerimaan tahun 2025 sebesar Rp2.596.247.752 maka terjadi kenaikan sebesar Rp73.114 atau naik dibandingkan anggaran sebesar 3,04%. Jumlah penerimaan dana gereja ini bersumber dari persembahan seluruh kebaktian yang mengalami kenaikan dari Rp1.829.826.798 dibanding dengan tahun 2024 Rp1.827.801.017 sehingga terjadi kenaikan Rp2.025.98 atau naik 0,11%. Di samping kenaikan dari penerimaan persembahan kebaktian gereja juga mengalami kenaikan dari persembahan atau bakti bulanan. Penerimaan bakti bulanan selama tahun 2025 sebesar Rp203.750.002 dan jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp183.725.000 maka terjadi kenaikan bakti bulanan sebesar Rp20.025.002 atau naik 10,90%. Berikut kami sampaikan capaian pelunasan bakti bulanan untuk tahun 2025 berdasarkan tingkat pelunasan. Sektor 1, dari jumlah anggota 45 KK melunasi 33 KK, belum lunas 7 KK dan tidak membayar 5 KK. Sektor 2, jumlah KK 17, lunas 14, belum lunas 2 KK dan tidak membayar 1 KK. Sektor 3, jumlah anggota 20 KK, lunas 12 KK, belum lunas 4 KK dan tidak membayar 4 KK. Sektor 4, jumlah anggota 38 KK, lunas 10 KK, belum lunas 9 KK, tidak membayar 19 KK. Sektor 5, jumlah anggota 50 KK, lunas 32 KK, belum lunas
8 KK tidak membayar 10 KK. Sektor 6 jumlah KK 39 KK, lunas 13 KK, belum lunas 6 KK dan tidak membayar 20 KK. Sektor 7 jumlah anggota 45 KK, lunas 10 KK, 30 KK, belum lunas 4 KK serta tidak membayar 11 KK. Sektor 8 jumlah anggota 20 KK, lunas 7 KK, belum lunas 6 KK serta tidak membayar 7 KK. Sektor 9 jumlah KK 18 KK, lunas 10 KK, belum lunas 5 KK, tidak membayar 3 KK. Sektor 10 jumlah KK 42, lunas 27, belum lunas 9 serta tidak membayar 6. Sektor 11 jumlah anggota 36 KK, lunas 16 KK, belum lunas 4 dan tidak membayar 16 KK. Sektor 12 jumlah KK 34, lunas 26, belum lunas 7 dan tidak membayar 1 KK. Sektor 13 jumlah KK 37, lunas 16 KK, belum lunas 5 KK dan tidak membayar 16 KK. Dengan demikian dari jumlah 441 KK, lunas 246 KK, belum lunas 76 KK dan tidak membayar sama sekali 119 KK, atau dengan persentase lunas 5,78%, belum lunas 17,23% dan sama sekali tidak membayar 26,98%. Berdasarkan capaian bakti bulanan di atas, maka PHJ mengucapkan terima kasih kepada seluruh penatua sektor 1 sampai dengan sektor 13 yang telah berupaya meningkatkan partisipasi jemaat di sektornya untuk memberi bakti bulanan selama tahun 2025, dan kita sama-sama berharap agar tetap menghimbau anggota jemaat di sektor pelayanannya untuk meningkatkan partisipasi jemaat di tahun 2026 yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran dana gereja. Total pengeluaran dana gereja selama tahun 2025 adalah sebesar 2.652.295.364 rupiah. Rincian pengeluaran adalah sebagai berikut. Setoran bulanan untuk resort dan kantor pusat sebesar 342.148.000 rupiah. Diakoni sosial, pekabaran Injil, bantuan lainnya sebesar 167.720.000 rupiah. Transport pelayan ibadah sebesar 286.750.000 rupiah. Paket Natal untuk pelayan PP, lansia, janda, yatim dan biaya Paskah serta ulang tahun gereja sebesar 459.215.772 rupiah. Penyelenggaraan kantor gereja yang terdiri dari biaya transport bulanan sebesar 287.450.000 rupiah. Biaya sarana dan prasarana sebesar 134.193.842 rupiah. Biaya pembiayaan pelayan penatua dan sekolah minggu sebesar 98.100.000 rupiah. Biaya kebutuhan dapur 40.119.100 rupiah. Biaya alat tulis kantor sebesar
Rupiah. Biaya berlangganan jasa Rp177.525.600. Pengadaan dan perlengkapan aset sebesar Rp217.927.266. Jamuan makan dan kebersamaan Rp44.198.800. Kegiatan seksi-seksi Rp179.282.000. Biaya lainnya Rp87 juta. Biaya administrasi bank dan pajak Rp428.282. Uang muka dan lain-lain Rp157.629.720. Dengan demikian total pengeluaran tahun 2025 sebesar Rp2.652.295.364. Sedangkan total pengeluaran tahun 2024 sebesar Rp2.591.531.196. Dengan demikian terjadi kenaikan biaya sebesar Rp60.764.168 atau naik 2,34%. Kenaikan biaya ini utamanya disebabkan oleh terlaksananya beberapa kegiatan besar di tahun 2025, diantaranya periodisasi Majelis GKPI Padang Bulan, ulang tahun GKPI Padang Bulan, kontribusi ke Sinode dan Kantor Pusat GKPI, serta kegiatan program seksi-seksi yang telah diaktifkan atau lebih diaktifkan lagi sejak bulan Juli 2025. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan rata-rata per bulan, maka pengeluaran biaya selama tahun 2025 rata-rata sebesar Rp221.024.614, sedangkan tahun 2024 rata-rata Rp215.960.733. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan RAB tahun 2025 sebesar Rp2.769.961.068, maka realisasi pengeluaran 2025 berada di bawah anggaran sebesar Rp117.665.704. Ketiga, posisi keuangan GKPI Padang Bulan per 30 Desember 2025 dalam kurung belum diaudit oleh pengurus PHB. Sebagaimana dengan serah terima keuangan dari PHJ yang baru kepada PHJ periode 2025-2020 bahwa terdapat penyerahan saldo rekening yayasan sekolah, dan setelah penetapan pengurus yayasan yang baru, saldo rekening bank masih ditangani oleh bendahara gereja bersama dengan guru jemaat, dan sampai informasi dan sesuai informasi dari ketua yayasan, sampai saat ini laporan keuangan yayasan sekolah masih dalam proses penyusunan. Oleh sebab itu, posisi keuangan berikut ini termasuk dengan saldo rekening sekolah. Berikut disampaikan posisi keuangan per 31 Desember 2025. Penerimaan Januari sampai Desember 2025 Rp2.675.280.866. Pengeluaran Januari sampai Desember 2025 Rp2.652.295.333.
rupiah. Surplus Rp22.985.502. Saldo awal dana operasional 31 Desember 2024 315.992,44. Dengan demikian saldo 30 Desember 2025 atau saldo akhir dana operasional sebesar 389.991.794,44 rupiah. Rincian saldo akhir dana operasional ini terdiri dari kas kecil 2.355.234, saldo brankas 21.023.500 rupiah. Rekening koran di Bank Sumut atas dana operasional sebesar 315.603.060,44% atau total dana operasional sebesar 338.981.794,44. Rekening koran Bank Sumut atas dana abadi per 30 Desember sebesar 356.746.111 rupiah. Rekening koran Bank Sumut atas dana sekolah sebesar 288.871.957 rupiah. Dengan demikian total dana gereja sebesar 999.862,44. Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa terdapat penerimaan persembahan dalam mata uang asing. Adapun posisi saldo mata uang asing per 30 Desember 2025 adalah sebagai berikut. Baht Thailand saldo awal 230, penerimaan selama 2025-20, saldo akhir menjadi 250. Ringgit Malaysia saldo awal 172, penerimaan 174, penukaran 172, saldo akhir 174. Singapura dolar saldo awal 146, penerimaan 7 dolar, saldo akhir 153 Singapura dolar. US dolar saldo awal 35, penerimaan 1 sehingga saldo akhir 36 US dolar. Pound sterling saldo awal 5, penerimaan tidak ada sehingga saldo akhir di 5 pound sterling. Won Korea saldo awal 14, penerimaan 1, saldo akhir 15 won. Rupiah saldo awal 1, penerimaan tidak ada dan saldo akhir 1 rupiah. Hong Kong dolar saldo awal 2, tidak ada penerimaan sehingga saldo akhir 2 Hong Kong dolar. Rupiah saldo awal 10, tidak ada penerimaan sehingga saldo akhir 10. Yuan Cina saldo awal 10 dan saldo akhir 10 juga. Demikian laporan keuangan GKPI Padang Bulan Medan kami sampaikan kepada jemaat, dan laporan keuangan lengkap akan kami sampaikan kepada pengawas harta benda untuk memverifikasi atau mengaudit laporan tersebut. Atas perhatian Bapak Ibu anggota jemaat, kami mengucapkan terima kasih. Medan 31 Desember 2025 atas nama pengurus harian jemaat, Penatua Agus PM Gurning, Guru Jemaat, Penatua Dr. Ande Teti, Guru Aritonang, Sekretaris Jemaat, dan Kisben Manik, Bendahara Jemaat.
Selanjutnya, kita dengarkan sambutan perwakilan jemaat sebagai ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Andus Binderman Hutagalung. Silakan. Shalom. Salam kasih dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Terlebih dahulu kami mohon izin kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, anggota jemaat GKPI Padang Bulan, kiranya berkenan memberikan kepada kami kesempatan menyampaikan kata sambutan atau ucapan syukur pada kebaktian akhir tahun pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Pendeta Resort, yang kami hormati PHJ, yang kami hormati para penatua dan penatua emeritus, yang kami hormati para majelis, yang kami hormati fikar, dan seluruh Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus. Dengan segala kerendahan hati, patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita, Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi, yang memperkenankan kita pada saat ini, di akhir tahun 2025, pada saat ini kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan merenungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2025. Banyak hal yang telah kita lalui, suka berganti dengan duka, kegagalan dan keberhasilan, ratap tangis, dan juga banyak hal pergumulan-pergumulan yang kita alami dalam keluarga. Namun Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berkata, bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Maka patutlah kita bersyukur dalam segala hal, apapun yang terjadi, dalam duka maupun suka. Kita juga bersyukur pada saat ini secara khusus kami sampaikan kepada seluruh para hamba-hamba Tuhan, pendeta jemaat, pendeta resort, fikar, para penatua, dan seluruh majelis, serta seluruh seksi-seksi kor, paduan kor, teknisi, koster, keamanan, dan juga pemain musik yang telah memberikan pelayanan bagi kita sekalian sepanjang tahun 2025, yang memberikan kepada kami pertumbuhan rohani dan pengenalan yang semakin benar akan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada tahun 2026 sebentar lagi akan kita jalani, dan patutlah kita mempunyai harapan yang semakin baik, khususnya di dalam penata layanan di gereja GKPI Pamen ini. Seperti yang telah ditetapkan oleh pimpinan Sinode GKPI, tema tahunan pada tahun depan yaitu melayani bukan untuk dilayani. Maka kami mengharapkan kepada kita semua supaya kita sama-sama dapat mengambil bagian secara bersama-sama di dalam pelayanan. Kami mengharapkan kepada kita semua dan secara khusus kepada para penatua dan pelayan-pelayan gereja supaya tetaplah membangun kebersamaan, persatuan dan kesatuan, memiliki visi dan visi yang sama, sehati sepikir, satu tujuan, seperasaan dan sepenanggungan untuk membangun tubuh Kristus. Dan kami juga mengharapkan kepada kita semua supaya jemaat dapat mendukung semua pelayan-pelayan gereja di setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam gereja untuk mensukseskan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Dan pada kesempatan ini juga kami mengharapkan kepada
penatua, dan seluruh jemaat, supaya kita dapat memberdayakan seluruh potensi dan sumber daya yang ada di gereja kita ini untuk membangun tubuh Kristus, dan secara khusus melalui misi dan penginjilan kepada seluruh pemuda-pemudi dan juga para mahasiswa yang diperkenankan Tuhan hadir kebaktian setiap minggu di gereja kita ini. Inilah harapan dan doa kami bagi kita sekalian atas nama jemaat yang ada di GKPI Pamen. Kami mohon supaya Bapak Ibu berkenan dan kiranya Tuhan berkenan memberikan perlengkapan dan memberikan kekuatan kepada kita masing-masing di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sesuai dengan posisi dan karunia serta talenta kita masing-masing. Amin. Selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Amang Penatua Profesor Dr. Andus Joner Hasugian, MSI. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, jikalau kami dapat beribadah di gereja-Mu. Inilah ibadah terakhir yang kami lakukan secara bersama-sama dengan jemaat-Mu di tahun 2025 ini. Kami bersyukur Tuhan, ada banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah gereja-Mu sepanjang tahun 2025. Ada 2 event besar yang dilakukan oleh gereja-Mu. Periodisasi pengurus harian jemaat dan majelis jemaat GKPI Padang Bulan yang berlangsung dengan baik. Ini adalah pertolongan Tuhan. Segala sesuatunya dapat terlaksana dengan baik. Periodisasi pimpinan sinode kami dan majelis sinode pada bulan Oktober yang lalu berjalan dengan baik. Semuanya ini adalah berkat Tuhan dan sukacita bagi gereja-Mu khususnya GKPI. Bapa dalam surga, kami telah mendengar atau laporan singkat kegiatan gereja-Mu sepanjang tahun 2025. Begitu banyak kegiatan, begitu banyak pelayanan, tetapi semuanya berlangsung dengan baik. Ini juga adalah berkat pertolongan Tuhan. Berkatilah pengurus harian jemaat kami, berkatilah Amang Pendeta Resort kami, berkatilah seluruh majelis, agar mereka juga mampu melayani lebih baik lagi di tahun 2026 mendatang. Kami mendengar peningkatan jumlah jemaat yang bertambah di tahun ini. Tetapi kami juga mendengar tren kecenderungan penurunan peserta ibadah. Ini juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk tahun-tahun mendatang khususnya di tahun 2026 akan semakin banyak jemaat-Mu yang hadir beribadah di gereja ini. Bapa dalam surga, kami juga mendengar begitu banyak pelayanan-pelayanan kategorial yang berlangsung di gereja-Mu. Begitu banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan melalui seksi-seksi yang ada di gereja-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat itu. Biarlah juga di tahun-tahun mendatang pelayanan ini akan semakin baik, semakin membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Bapa dalam surga, kami juga merasakan secara pribadi lepas pribadi keadaan yang terjadi sepanjang tahun 2025 di tengah-tengah jemaat-Mu. Ada banyak sukacita bagi kami lepas pribadi.
Dan ada juga banyak duka yang terjadi pada beberapa anggota jemaat-Mu. Tuhan, kami menyerahkan ini seluruhnya. Bagi anggota jemaat yang mungkin pada saat ini mengalami sakit, Tuhan bekerja sehingga mereka bisa sembuh lebih baik, sehingga mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan. Bagi anggota jemaat kami juga Tuhan, yang mungkin mengalami persoalan-persoalan pribadi, Tuhan bekerjalah yang Kau lewat kuasa Roh Kudus, agar mereka terhibur dan juga merasakan sukacita dan persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang bersukacita, biarlah sukacita itu membawa kami seluruhnya semakin dekat dengan Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga mengingat peristiwa bencana alam yang terjadi di negara kami, khususnya yang terjadi di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, di Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Aceh. Tuhan, kami menyerahkan ini semua. Ada banyak saudara-saudara kami seiman yang belum bisa beribadah seperti kami pada saat ini. Tuhan, berikan penghiburan kepada mereka. Engkaulah yang membuka jalan bagi mereka, sehingga kondisi keadaan mereka bisa dipulihkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kami berdoa juga Tuhan buat negara kami. Tuhan, berkatilah pemimpin kami, agar mereka memimpin negara ini berjalan dengan baik, sehingga kami merasa nyaman beribadah dengan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Bapa dalam surga, kami menyadari akan kelemahan-kelemahan kami sebagai anggota jemaat yang kurang peduli, kurang partisipasi dalam mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja. Ampunkan kami akan segala itu Tuhan, supaya kami layak memperoleh berkat Tuhan. Dan kami berdoa, biarlah kami lalui tahun 2025 ini, dan sebentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru. Hati kami diperbarui, semangat kami diperbaharui oleh kuasa Roh-Mu, sehingga kami menjadi anggota jemaat yang lebih baik lagi di tahun mendatang. Inilah doa permohonan kami Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk penyambutan firman Tuhan, kita menyanyi dari PKJ nomor 255 ayat 1. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Percobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam merespon dan mengapresiasi tentang laporan dan pesan perjalanan gereja GKPI Padang Bulan 2025 tahun, sekaligus kita akan meninggalkan tahun 2025 dan memasuki tahun 2026, maka firman Tuhan yang akan kita dengar pada saat ini diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 16 sampai 18. Dengan satu tema dikatakan, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Demikian firman Tuhan, mari kita dengarkan dan akan dibacakan kepada kita semua. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat, beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kurang lebih 3,5 jam lagi tahun 2025 yang menjadi sahabat dan mensahabati kehidupan kita, bersama dengan suka dukanya, sukses dan gagalnya, sehat dan sakitnya juga, pasti kita akan lewati dan tinggalkan. Dan tanpa pernah kembali lagi, kita hanya mengatakan selamat tinggal kepada tahun 2025. Semua yang terjadi hanya sebagai kenangan dan pengingat bagaimana kita bersama dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan beserta dengan kita. Hanya itu yang dapat mau kita kenang dan mau ingat dan mau renungkan dan mau kita aplikasikan. Dan juga 3,5 jam lagi kita akan memasuki dan berjumpa dan bersekutu dengan satu tahun yang baru. Dikatakan tahun 2026. Di mana kita belum tahu apa yang akan terjadi. Jadi biarpun sudah tahun yang baru, masih tahun pergumulan, perjuangan dan persoalan di tengah-tengah semua. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di situ. Tetapi yang pasti tahun 2026 adalah anugerah berkat, kesempatan dan peluang yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Karena di mana ada waktu, di situ ada kesempatan dan peluang. Jika Tuhan masih memberikan waktu, memberikan tahun, memberikan kesempatan dan peluang, berarti kita masih diperkenankan untuk dapat meminta, memohon, menikmati akan janji dan berkat Tuhan yang akan dinyatakan terhadap kehidupan kita nantinya. Biarpun kita belum tahu apa yang terjadi di tahun 2025
ini, tapi satu kepastian yang begitu pasti diberikan kepada kita, yaitu ketika kita bersama dengan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus, dan itulah tema Natal Raya GKPI pada umumnya, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Maka dengan demikian kita dapat memberi satu kepastian bahwa tahun 2026 yang belum tahu kita apa yang terjadi dan apa yang kita dapatkan, apa suka dukanya, apa ceritanya, kita belum tahu. Tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, dipastikan sukacita dan kebahagiaan akan luar biasa menyertai kita. Itu yang bisa. Sehebat apapun kamu, apapun jabatanmu, tidak pernah bisa kita langsung menelusuri inilah yang terjadi di tahun 2026. Kecuali kau paranormal. Kan sekarang kepanru nyebut kan tahun 2026 tahun apa dibuat? Waktu, hari, minggu, bulan, tahun tidak pernah ditentukan oleh tanda-tanda yang dibuat oleh manusia, tapi semua ditentukan oleh Tuhan yang menciptakannya. Ada satu hal dikatakan, dari penciptaan pertama sampai yang terakhir dikatakan semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik jika kita bersama dan beserta Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita masih pernah memperhatikan, bahkan merenungkan, bahkan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, yaitu soal ucapan doa berkat yang disampaikan kepada kita di waktu penutupan ibadah, atau dalam setiap persekutuan disampaikan berkat di situ oleh pendeta. Tapi secara khusus mengakhiri ibadah dikatakan di situ, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Dan Paulus berkali-kali menyatakan ini di awal atau mengakhiri setiap khotbahnya, setiap suratnya dikatakan, kiranya kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan memberkati dan memberimu damai sejahtera. Jadi biarpun kita mengetahui seluruh apa yang dikatakan oleh Tuhan, tapi ketika kamu tidak diberkati, maka itu semua menjadi sia-sia. Akhirnya diberkati itu. Saya agak terkesan melihat satu gereja dan satu aliran kepercayaan. Ketika mereka sudah tiba untuk menerima berkat, tangan mereka seperti ini. Ada yang buat begini, ada yang begini. Lalu kalau kita tanya mereka, untuk apa dibuat seperti itu? Lalu mereka menjawab, karena di akhir semua daripada persekutuan kita dengan Tuhan, perjumpaan kita dengan Tuhan, kalau kita tidak diberkati, maka kita tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kalau firman yang gak diberkati, gak pernah itu bisa bertumbuh dalam kehidupan kita. Kasihnya pun demikian. Jadi berkat itu. Makanya kita pun selalu diberikan berkat. Di dalam perjamuan kudus tanggal 25, saya terkejut juga ada 2 jemaat mengangkat tangan saya ke kepalanya. Berkati aku sama angkatannya. Loh. Padahal berkat sudah diterima dia.
Yang mau saya katakan kepada kita pada saat ini, bahwa ucapan berkat itu bukan hanya seremonial, bukan hanya urutan daripada tata ibadah, bukan hanya urutan dalam perjumpaan kita dengan Tuhan melalui pujian, doa, dan berkatnya itu. Tidak, tapi sebenarnya berkat yang dikatakan oleh Tuhan, kasih karunia itu adalah bekal yang meneguhkan semua orang percaya dalam menghadapi tantangan dan pergumulan yang akan dihadapi ketika kita keluar dari zona persekutuan dengan Tuhan itu. Kan dikatakan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat daripada Tuhan. Jadi enggak macam-macam itu. Bukan hanya simbol saja itu, bukan hanya ungkapan doang itu. Tapi di situ perlu kita lihat soal bagaimana hal itu dinyatakan. Karena memang Tuhan sungguh melihat bahwa realitas dunia yang kita hadapi memang semakin keras, semakin mengancam jiwa, bahkan keselamatan kita semakin terancam, sehingga dibutuhkan berkat yang menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menyertai dan menjadi kekuatan bagi kita. Sama seperti di dalam teks kita pada saat ini, di akhir tulisan daripada Paulus ke jemaat Tesalonika, dari pasal terakhir, dari ayat terakhir, dan di ujung tahun akhir ini dikatakan kepada kita bahwa iman jemaat Tesalonika itu sedang terancam, sedang tergoncang, sedang terpecah dengan ajaran-ajaran yang masuk kepada jemaat, yang masuk kepada ajaran-ajaran yang sesat yang datang dari luar ke tengah-tengah jemaat. Di mana dikatakan salah satu ajaran yang tidak sehat, dikatakan di zaman itu mereka tergoncang sehingga banyak orang tidak bekerja karena dikatakan Yesus akan datang segera. Tuhan akan datang segera. Jadi akhirnya jemaat pada saat itu memiliki satu pemahaman, kalau Tuhan sudah mau datang segera, ngapain lagi bekerja? Kalau Tuhan hadir pada saat ini, ngapain lagi kita bekerja? Kira-kira demikian ya. Jadi hal itulah yang membuat jemaat di Tesalonika itu tergoncang, terancam, terpecah satu dengan yang lain. Dan tidakkah kita seperti itu sekarang di tengah-tengah zaman yang semakin dekat, akrab dengan tantangan, pergumulan, perjuangan di tengah-tengah kehidupan ini? Mungkin kalau ditanya mulai dari depan sampai ke belakang ini, 3 bulan ini tidak selesai kita menceritakan persoalan kita di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi di tengah-tengah persoalan itu, di tengah-tengah goncangan, ancaman, dan pemahaman yang salah itu dikatakan Paulus dengan tegas mengatakan, Paulus dengan tegas mengakhiri suratnya dan juga pandangannya dan mengatakan di situ Paulus menguatkan dan meneguhkan jemaat dan juga para pelayan dengan penyampaian doa berkat kasih karunia Tuhan atau kasih agung Tuhan yang sejati di dalam Yesus Kristus Tuhan yang telah lahir 2025 tahun yang lalu di Bethlehem. Itulah Tuhan keselamatan. Itulah Tuhan kehidupan. Itulah Tuhan yang menebus dan mengampuni manusia dari segala dosa dan kejahatan. Makanya dikatakan dalam Efesus 2, 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Tapi yang menjadi pertanyaan kepada kita pada saat ini, kira-kira apa yang terjadi di dalam hidup ini? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita
di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, atau dalam situasi kondisi yang sedang kita hadapi pada saat ini. Jika kita menerima, jika kita meyakini, jika kita memungsikan berkat kasih karunia Tuhan itu, khususnya di dalam mengakhiri dan meninggalkan tahun 2025 ini, dan mau memasuki tahun 2026, itu yang penting. Itu yang paling berharga. Mungkin tadi kita bisa merasa puas dengan laporan yang dibuat, atau mungkin bisa kita kecewa. Mungkin kita dengan pemahaman yang apatis, tidak peduli, katakanlah katamu di situ. Penting kami duduk di sini, beribadah kami aman-aman saja itu. Bisa aja seperti itu. Tapi apakah kita senang? Apakah kita bersuka cita? Apakah kita bisa menerima? Atau kita menjadi apatis di situ? Itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan bagi kita, kira-kira bagaimana kita melihat kasih karunia itu ada di situ. Itu yang penting. Gak jauh-jauh dari situ. Tetapi pada saat ini dikatakan melalui kasih karunia Tuhan itu ada dua hal yang mau ditawarkan kepada kita, yang mau diberikan kepada kita, dan juga harus kita fungsikan, dan itulah yang menjadi alat kekuatan yang sangat luar biasa untuk dapat memasuki menjalani tahun 2026 dengan pasti. Tanpa ada ragu-ragu, dengan pasti itu. Itulah yang dikatakan firman Tuhan kepada kita pada saat ini. Ya. Dalam hal ini dikatakan, di dalam berkat itu dikatakan melalui firman Tuhan ini, itu dengan tegas dikatakan oleh Paulus di ayat 18 itu, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Itulah berkat dari kasih karunia itu, yaitu Yesus Kristus. Dia memberi satu jaminan, memberi satu harapan yang pasti. Dikatakan Allah senantiasa menyertai dan melindungi kamu. Itulah di barisan pertama daripada berkat tadi. Jadi jika dikatakan kasih karunia Allah itu dipercayai, diyakini, diimani dan diterima dengan sungguh, maka Tuhan berjanji. Tuhan memberikan satu jaminan yang pasti dan tidak meleset dan terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Yesus berkata, "Aku akan menyertai engkau. Aku akan bersama engkau di dalam segala situasi, keadaan, dan waktu." Itulah berkat kasih karunia tadi. Tuhan memberi satu jaminan yang pasti. Aku menyertai, aku bersama dengan kamu. Kira-kira siapa yang bisa dari antara kita suami yang mengatakan itu kepada istri, kepada anaknya, aku akan menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya? Ada. Tapi berkat karunia Tuhan itu, Yesus Kristus memberi satu jaminan itu. Dikatakan, aku menyertai engkau di dalam segala situasi, keadaan, dan waktu. Jadi biarpun kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2022 secara kasat mata atau secara logika kita, mungkin dengan hati perasaan kita, tapi ketika Tuhan menyertai kita di dalam segala situasi, keadaan, dan waktu itu, maka tahun 2026
tidak akan mengecewakan, tapi menjadi berkat yang sangat luar biasa. Amin. Iya. Persoalannya sekarang, yang menyertai kamu siapa? Betul. Tapi berkat saat ini dikatakan apa? Yesus menyertai kita. Bahkan Yesus berkata sendiri, ingatlah, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu secara terus menerus. Penyertaan Tuhan itu secara kontinu. Persoalannya, hidupkah imanmu? Hidupkah pengharapanmu? Hidupkah kasihmu? Bahkan itulah yang dinyatakan di dalam Natal kita, yaitu Immanuel, Allah beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita. Dan yang kedua dikatakan bukti daripada berkat kasih karunia Tuhan dalam Yesus Kristus, dikatakan kepada kita pada saat ini adalah Allah menjadi sumber damai sejahtera secara terus menerus. Jadi bukan soal apa lagi yang kau raih, bukan soal apa yang kau miliki lagi, bukan soal apa yang kau lihat untuk ke depan lagi menjadi sumber damai sejahtera di dalam kehidupan kamu. Tapi dikatakan bahwa kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera yang secara terus menerus. Itu tadi dikatakan dalam ayat 16, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu secara terus menerus. Jadi apakah perjalanan kita nantinya ada dalam kesusahan atau dalam pergumulan, penderitaan, sukacita, keberhasilan dan sukses? Ingatlah bahwa damai sejahtera tidak pernah meninggalkan kamu. Karena damai sejahtera itu bersumber dan datang daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kedua berkat ini, ketika ini sudah nyata dan dinyatakan dalam kehidupan kita, disertai dan damai sejahtera itu, dipastikanlah kita tidak pernah lagi bersoalan dalam menghadapi segala sesuatu. Karena ketika Tuhan bersama dengan kita, maka tidak ada yang tidak dapat solusi di dalam segala sesuatu hal itu. Hal itulah yang dinyatakan oleh Allah dari sorga. Ketika Yesus lahir di Betlehem, dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi manusia yang berkenan padanya. Pertanyaannya sekarang, ada enggak hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, cita-cita kita, impian, harapan kita masih berkenan kepada Tuhan? Jika ya, damai sejahtera penyertaan Tuhan menjadi milik kita. Apakah engkau sebagai pemuda-pemudi? Apakah engkau sebagai orang tua atau lansia? Ada enggak hidup kita berkenan kepada Tuhan? Dan itu dicatat di situ. Biarpun secara universalnya itu dinyatakan bahwa damai sejahtera di bumi katanya, tapi ada di garis bawah di situ, hanya bagi orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, biarpun kamu ibadah terus tapi hidupmu enggak berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Bahkan dikatakan damai yang sesungguhnya tak dapat ditemukan dari dunia ini, tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang membawa damai, karena mereka disebut adalah anak-anak Allah. Lihat dulu kiri kananmu.
Anak-anak Allah itu atau anak siapa? Ya. Saya pikir nanti kita jam 00 semua ke keluarga beracara ya. Semua itu melakukan salam-salaman, memberikan sepatah dua kata dengan tujuan melakukan rekonsiliasi. Karena selama tahun 2025 kita mungkin sudah banyak persoalan pergumulan apa semua antara suami istri, orang tua dengan anak, mertua dengan parumain, mertua dengan hela ya. Jadi nanti jangan hanya kau katakan maaflah ya mang, maaf ini, tapi hatimu lihat lo dikatakan di sini apa? Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini kita diajak, dimotivasi, dan diinspirasi. Dikatakan seperti ini. Jika kita menerima, jika kita mengimani, jika kita memungsikan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan adalah keselamatan dan kehidupan, yaitu dikatakan Tuhan menyertai dan memberi damai sejahtera. Ingat, maka apa yang dianugerahkan dan diberkatkan Tuhan bagi kita pada saat ini, yaitu damai sejahtera dan keselamatan, maka itulah yang senantiasa menguasai, bahkan yang menyertai kamu di dalam segala situasi, keadaan, dan waktu di tengah-tengah kehidupan ini. Gak ada yang lain. Maka dalam hal ini dikatakan Tuhan akan menyertai kita senantiasa dan memberi damai sejahtera itu di segala situasi, keadaan, dan waktu. Karena itu terimalah, imanilah, dan fungsikanlah berkat yang akan diberikan kepada kamu. Dan sudah diberikan, bukan hanya diketahui dan bukan hanya dipahami, tapi imani dan fungsikan. Penyertaan dan damai sejahtera dari Allah dalam Yesus Kristus adalah jaminan yang pasti dalam memasuki dan menjalani tahun 2026 dengan pasti. Pertanyaannya sekarang secara pribadi, mari kita meresponnya pribadi lepas pribadi. Adakah berkat kasih karunia itu, yaitu damai sejahtera dan penyertaan itu telah nyata di dalam kehidupanmu hari ini? Pada malam hari ini? Jika iya, maka tahun 2026 akan menjadi kesempatan dan peluang yang indah untuk meminta, menerima, menikmati setiap berkat-berkat, janji, dan kemurahan Tuhan. Indah kan? Jadi saya mohonkan kepada semua yang mendengar khotbah ini, jangan pernah percaya dengan suratan-suratan tangan, dengan ramalan-ramalan. Tahun ini contohnya tahun monyet, maka tahun ini yang aneh-aneh. Gak pernah monyet menentukan tahun ini. Yang menentukan siapa? Tuhan. Terimalah berkatnya. Iya. Karena kita kadang-kadang lebih tanggap, lebih respon, lebih mengapresiasi apa? Ramalan daripada kepastian. Iya. Tadi ada berbelucon kawan kepada saya. Pak Pendeta katanya, apa aku bilang? Wah, tahun 2026 adalah tahun harimau. Jadi manusia akan semakin ganas katanya. Bayangkanlah. Kalau suami semakin ganas, apa enggak repot kita? Istri semakin ganas, enggak repot kita. Anak semakin ganas, enggak repot kita. Mana pernah kita diciptakan seperti harimau? Kita diciptakan seperti gambar dan rupa Allah.
Karena itu terimalah kasih karunia. Tuhan menyertai dan Tuhan memberi damai sejahtera. Amin. Amin. Biarpun muda-mudi sampai hari ini sudah rindu kali kau mau menikah, belum dapat, tapi jangan percayakan kepada ramalannya, tapi malam ini percayakanlah kepada berkat, damai sejahtera, dan juga penyertaan Tuhan. Amin. Iya. Bagi bapak-bapak, mana tahu di tahun 2025 kebanyakan yang gagal daripada yang sukses. Percayalah Pak, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan. 2026 kau menjadi bapak yang sukses dan hebat. Amin. Amin. Kalau tahun 2005 ibu-ibu merasa pusing memakai apa yang diberikan oleh suami, tapi tahun 2026 semakin pusing kau karena semakin banyaknya diberikan kepada kamu mungkin ya. Iya. Tapi Tuhan mengatakan diberkati dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan juga Tuhan menyertai. Karena itu pada akhir khotbah ini saya mau mengatakan kepada kita, selamat menyambut tahun 2026, selamat menjalaninya, selamat menikmatinya bersama dengan kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Hari ini, malam ini, esok dan sampai selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih kemurahan Tuhan yang menyertai, membimbing, menjaga kehidupan kami sepanjang tahun 2025 ini. Dan malam ini Tuhan, kami tidak lama lagi akan meninggalkannya bersama dengan segala suka dukanya, sukses gagalnya, bahkan sakit dan senangnya Tuhan. Dan itu tidak akan pernah kembali lagi. Tapi pada saat ini Tuhan, kami akan memasuki tahun 2026. Juga kami belum tahu apa yang akan terjadi dan apa yang harus kami lakukan dan apa yang akan kami alami. Sungguh kami tidak tahu. Yang pasti Tuhan, pada saat ini firman-Mu telah mengingatkan kami. Firman-Mu telah membangunkan kami. Firman-Mu telah memotivasi kami Tuhan. Jika kami menerima berkat kasih karunia dari Tuhan di dalam Yesus Kristus, yaitu penyertaan dan damai sejahtera, maka dengan sukacita kami Tuhan pada saat ini akan meninggalkan tahun 2025, juga bersukacita menyambut tahun 2026 menjadi tahun berkat, menjadi waktu, kesempatan dan peluang yang sangat luar biasa. Karena dengan waktu Tuhan akan memberkati kami. Dengan waktu Tuhan akan memberikan segalanya kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh Tuhan pada saat ini dapat menerima, dapat mengimani, dan dapat memungsikan berkat kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang berkata bahwa kami akan mengalami penyertaan dan juga damai sejahtera yang secara terus-menerus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, terpujilah Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi. Aku takut, Allah menjagaku.
Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita untuk memberi persembahan kita dari Matius 2 ayat 11, demikianlah firman Tuhan. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu,
dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenian, dan mur. Marilah kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datang orang Majus ikut bintangnya, membawa pemberian dan menyembah, yang dipersembahkan kemenyan emas dan mur.
pada Juru Selamat mereka bersyukur. Salam salam. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.